Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan yang kemarin, fikih yang membahas tentang perempuan. Ini perempuan. Ini bapak-bapak kalau mau pulang nggak apa-apa. Ini khusus perempuan. Ya. Kalau merasa belum punya istri, kalau merasa masih bujangan, boleh pulang. Kalau sudah punya istri jangan. Wajib. Pak RT wajib ya mengetahui fikih ini. Kemarin masih ingat ya, darah yang keluar dari perempuan ada berapa? Hah? Kemarin ini baru seminggu. Baru seminggu. Ah? Oh, kalau laki-laki bodoh amat katanya. Tiga. Satu, dua, nifas. Tiga, istihadah. Apa darah haid? Darah yang keluar pada waktu sehat, ya, pada usia haid, bukan karena sebab melahirkan. Itu darah haid. Minimal berapa kemarin? Minimalnya darah haid itu, darah haid kalau usianya 9. Nah, minimalnya 24 jam atau 1 hari 1 malam. Pertengahan atau lazimnya perempuan haid itu lazimnya 6 dan 7 hari, 6 atau 7 hari. Paling maksimal perempuan haid 15 hari. Jadi tidak ada perempuan 1 bulan haid terus. 1 bulan. Kalau ada istri kita yang mengaku, nah itu bohong. Saya sudah 1 bulan haid terus nih, itu bohong. Tidak ada perempuan yang haid 1 bulan, karena paling banyak itu 15 hari. Sucinya berapa? Suci minimal perempuan suci 15 hari. Lazimnya, kaprahnya biasanya 23 atau 24 hari. Maksimalnya tidak terbatas. Maksimalnya tidak terbatas. Nah, itu diingat. Karena nanti kebiasaan, nanti kadang-kadang perempuan itu tidak seperti kebiasaannya. Kalau 1 hari melihat darah, selama 1 hari full melihat darah, 1 hari 1 malam, kemudian berhenti, itu haid atau bukan? 1 hari 1 malam melihat darah, kemudian berhenti, itu sudah termasuk haid. Nah, perempuan itu sudah masuk haid 24 jam. Nah, ketika berhenti, kemudian masuk waktu sholat, apa yang dilakukan? Mandi haid, kemudian laksanakan sholat zuhur atau asar. Terlepas nanti ternyata keluar lagi. Sudah berhenti, sudah sholat, sudah mandi, keluar lagi. Nah, darah yang keluar ini darah apa? Yang keluar yang kedua darah apa namanya? Masih darah haid. Masih darah haid yang kedua keluar itu masih darah haid selama terbentang 15 hari. Jadi dalam rentang waktu 15 hari.
Pokoknya 15 hari itu berapapun, keluar lagi, berhenti lagi, keluar lagi, berhenti lagi, keluar lagi. Selama belum melewati 15 hari, itu semuanya haid. Masa suci yang berada di tengah-tengah dua darah haid, maka termasuk haid. Masa suci. Misal, 1 hari, 2 hari haid. 2 hari haid. Kemudian suci. Setelah suci apa dilakukan? Mandi, kemudian sholat. Selama suci itu cuma berapa hari? 5 hari. 5 hari suci. Berarti tadi darah 2 hari, suci 5 hari. Berapa hari jadinya? 7 hari. Belum 15 hari. Melihat darah lagi setelah 5 hari. Nah, berarti itu haid, bukan haid lagi, haid masih nyambung. Haid yang bukan yang kedua, tapi masih nyambung. Itu masih haid yang pertama tadi. Masih. Yang ke hari ke-6 harusnya masih suci, ternyata keluar darah lagi. Di hari ke-6 itu di hari ke-8 ya. Ke-8 ternyata keluar darah lagi. Setelah keluar darah lagi, dilihat nanti berhenti atau tidak. Kalau berhenti misalkan cuma 5 hari, misalkan berhenti. Nah, berarti 2 5 darah, 5 bersih, 5 darah. Nah, berarti ada masa suci yang berada di tengah-tengah darah. Di antara 2 dan 5. Berapa hari? 5 hari. Nah, di sini semua dari mulai tanggal 1 sampai terakhir ada darah, itu semuanya dihitung men. Semuanya haid. Terus saya 5 hari itu sudah sholat, sudah puasa, karena kan saya menganggap suci. Nah, itu berarti sholatnya tidak sah. Sudah berhubungan suami istri, sudah berarti dia berhubungan pada saat apa hukumnya? Tidak haram. Tidak haram. Karena pada saat itu dianggap suci, meskipun pada kenyataannya belum suci. Karena kan sudah suci. Pokoknya perempuan ini kalau lihat darah, stop, berhenti semua. Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, baca Quran, stop. Kapan berhenti? Kalau berhentinya sudah melewati 24 jam, maka berhentinya harus dibarengi dengan mandi. Harus mandi. Kalau berhentinya sudah melewati 24 jam. 1 hari sudah berhenti, wajib mandi. Mandi apa? Mandi dari haid. Tapi kalau berhentinya belum mencapai minimal haid, yaitu 24 jam, maka ketika berhenti tidak wajib mandi, langsung sholat, wudu dulu maksudnya. Bersihkan dulu, istinja lah istilahnya, kemudian baru sholat. Itu dikatakan minimal. Jadi harus 1 hari 1 malam. Walau nuhu, ini tentang warna. Nah, kalau kita pusing lihat warna-warna. Walau nuhu, di sini lanjutannya warna-warna darah. Darah haid itu ada 5. Khamsatul 5. Kayak balon ya. Merah, kuning, hijau. Isi 5. Kalau nggak percaya cek nanti ya. Cek. Pertama siwad hitam. Siwad. Darahnya hitam. Ini biasa lagi mantap-mantapnya. Yang kedua al-humroh, summal humroh, merah. Yang ketiga summa syukroh.
Sukroh itu apa? Coklat. Jadi merah tapi rada ke kuning-kuningan, coklat lah. Coklat. Coklat. Warna darah coklat. Yang ketiga summa suproh, kuning. Kuning. Empat ya? Empat kuning. Yang kelima al-kadiroh. Kadiroh itu keruh. Keruh. Kadiroh. Ini darahnya. Jadi ibu kalau perhatikan, itu suka merhatikan kan warna-warna begitu. Kalau dapat diketahui, bisa diketahui. Tapi ini masalah warna ini tidak menentukan sebetulnya. Tapi dikasih tahu nanti ada perempuan yang disebutnya mengetahui warna-warna darah. Sehingga jika nanti ada masalah perempuan ini kok 20 hari keluar darah terus, ini kan bermasalah. 20 hari. Nanti kalau perempuan yang bisa membedakan warna-warna darah, maka perempuan itu nanti bisa membedakan, oh ini haid, oh ini bukan. Kalau tahu warna darah. Siwat, hitam ini warna darah yang dianggap darah yang kuat. Nah, jadi kuat. Darah kuat itu hitam. Di bawah hitam merah. Di bawah hitam merah. Jadi kalau dibandingkan antara merah dengan hitam, maka hitam kuat, merah lemah. Merah itu lemah. Nah nanti bagi orang yang misalkan ada perempuan yang lebih dari 15 hari, sampai 20 hari, sampai 1 bulan, keluar darah tidak berhenti. Nah itu nanti kalau perempuan itu bisa membedakan antara ini kuat, ini lemah, maka itu lebih gampang. Oh darahnya hitam selama 10 hari. Oh darahnya merah selama 20 hari. Nah kalau begitu 10 yang hitam adalah haid, yang merah adalah istihadah. Nah itu kalau bisa membedakan. Tapi jarang perempuan yang bisa membedakan itu. Jarang. Karena perempuan itu juga nanti yang hitam yang merah itu nanti di sini juga dikaitkan lagi dengan sifatnya. Anna sifat ghairul alwan arba'atun. Sifat selain warna tadi, sifat darah selain warna tadi ada 4. Yang pertama as-sakhin, yaitu kental. Yang kedua an-natnu, berbau menyengat. Yang ketiga encer, yang keempat tidak bau. Itu sifat-sifatnya. Fal aswad az-zahin, darah yang hitam dan kental, aqwa, itu lebih kuat daripada min ghairi sahin, daripada darah hitam yang encer. Lebih kuat. Jadi perempuan yang melihat darahnya 10 hari darah hitam kental, 20 hari darah hitam tapi encer, nah itu bisa dibedakan. Berarti 10 hari haid, 20 hari bukan haid, istihadah. Itu kalau kita membedakan. Itu masalah darah, tetapi ini darah karena banyak yang tidak memperhatikan. Nah, sekarang istihadah. Karena membahasnya tentu ada bahasan tentang istihadah. Apa itu istihadah? Wal istihadah huwa damul kharij fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Istihadah itu adalah darah yang keluar bukan pada masa haid dan bukan pada masa nifas. Itu istihadah. Darah yang keluar bukan di hari-hari haid, bukan juga di hari-hari nifas. Itu istihadah. Jadi gampang dibedakan ya. Oh ini saya bukan waktunya haid nih, tapi sudah ada darah. Nah ya istihadah. Gampangnya begitu.
Ini ada darah, saya haid tidak, nifas juga tidak. Nah itu istihadah berarti. Gampang dibedakan. Gampang dibedakan. Fa in zada 'alaiha, jika darah melebihi 'alaiha di atas 15 hari, fahuwa istihadhatun, maka darah itu istihadhah. Jika darah melebihi 15 hari, maka itu istihadhah. Apa bedanya darah haid dengan istihadhah? Kalau haid itu tidak wajib sholat, tapi kalau istihadhah wajib sholat. Wajib sholat. Istihadhah wajib sholat. Boleh tidak digauli suaminya, kalau istihadhah boleh. Kalau haid tidak boleh. Itu bedanya. Tapi sama-sama darah. Sama-sama darah. Apabila seseorang keluar darah lebih dari 15 hari, 15 hari. Berarti berapa hari? 16, 17, 18, 19, bisa 20 hari, bisa 1 bulan, pokoknya lebih dari 15 hari. Maka gimana menghukuminya? Haidnya berapa? Haidnya 15. Berarti sisanya, kalau misalkan 18 hari keluar darah, haidnya berapa? Haidnya 15. Terus yang 3 hari istihadhah. Itu pendapat saya dulu seperti itu. Jadi kalau ada darah yang keluar 15 hari, 17 hari, 18 hari, di sini kan dikatakan apabila darah lebih dari 15 hari, maka itu adalah istihadhah. Nah, berarti pemahaman kita, darah yang melebihi dari 15 hari itu adalah istihadhah. Pemahaman kita begitu. Padahal di tengahnya di sini ai makhlutatun bil istihadhah, artinya darah itu bercampur dengan istihadhah. Bukan yang 15. Yang 15 haid, yang 3 istihadhah, bukan begitu. Artinya bercampur, bercampur. Gimana contohnya ya? Misal, contohnya misal begini. Pertama melihat darah tanggal 1, dianggap ya. Tanggal 1. Pertama melihat darah tanggal 1. 2 masih ada, 3, 4, 5, 6, 7 masih ada, 8, 9, 10, 11 sampai 15 masih ada, sampai 16 masih ada. Berarti udah lewat kan? Udah lewat. Udah lewat dari 15 hari. Mana haidnya, mana mennya, mana istihadhahnya. Ini bercampur. Bercampur. Nah, di sini ada rincian. As-suratul ula al-mubtada'ah al-mumayyizah. Nah tadi. Ya. Pertama, lihat dulu perempuannya. Perempuannya, ada yang perempuan pertama kali haid, belum pernah haid sama sekali. Jadi baru balik, ternyata dapat darah langsung lebih dari 15 hari. Pertama kali, 9 tahun. Atau 10 tahun, 11 tahun. Melihat darah haid, ternyata sampai 15 hari tidak berhenti. Sampai 16 hari tidak berhenti. Nah itu namanya mubtadi'ah, perempuan yang pertama kali. Dan mubtadi'ah ini ada yang mumayyizah, perempuan yang pertama kali haid tetapi bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah. Darah kuat dan darah lemah. Misalkan contoh tadi berapa hari tadi contohnya? 18 ya. 18 hari. Misalkan dilihat selama 18 hari itu, kok ini darah merah, darah hitam itu 10 hari. Darah hitam. Darah merahnya 8 hari. Nah, berarti kalau begitu gampang. Yang kuat haid, yang lemah istihadhah. Itu gampang bedanya. Kalau paham, wah ini darahnya 10 hari ini hitam.
Ini yang 8 hari merah. Antara hitam dan merah lebih kuat yang hitam. Qaidah hitam haid, lemah istihadah. Itu. Jadi gampang. 10 hari berarti yang haidnya itu 10 hari. Yang 8-nya istihadah. Cuman prakteknya begini. Prakteknya bisa diketahui yang 10 itu haid, yang 8 hari istihadah jika sudah melewati 15 hari. Kalau selama masih dalam 10 hari belum bisa menentukan. 10 hari ini darahnya hitam. Ini baru 10 hari. Besoknya berubah merah darahnya. Berarti sudah melemah merah. Itu kita belum bisa memastikan. Nanti besoknya sampai 15 hari, artinya dari tanggal 1 sampai 15 hari kita tidak boleh melakukan sholat karena darah terlihat terus. Tidak boleh sholat karena darah dari tanggal 1 sampai tanggal 15 terlihat terus. Sedangkan bisa jadi dari 1 sampai 15 semuanya adalah haid. Bisa jadi. Kenapa? Karena maksimal perempuan haid itu 15 hari. Jadi tunggu dulu setelah 10 hari, jangan dulu sholat. Tunggu, meskipun darahnya sudah berubah, tetap tunggu 13 hari, masih ada, tunggu sampai 15 hari. 15 hari terakhir ternyata masih ada. Nah, di situ wajib mandi. Di situ wajib mandi. Kenapa wajib mandi 15? Karena sudah melewati batas. Di situ wajib mandi. Mau darah keluar atau tidak, wajib mandi pokoknya. Wajib mandi di tanggal 15-nya. Nah, ketika sudah diambil wajib mandi tanggal 15 itu sudah dihukumi oleh kita, oh yang haidnya 10 hari karena darah merahnya, darah hitamnya 10 hari. Oh, berarti yang 5 harinya setelah kita mandi, yang 5 harinya itu istihadah. Kita sholat tidak 5 hari tadi? Tidak sholat, tidak puasa, maka wajib dikodok. Wajib kodok. Yang mana yang dikodok? Yang dari tanggal 11, 12, 13, 14, 15 setelah kita mandi, wajib dikodok. 16 masih keluar darah, ya tetap sholat. 17 tetap sholat. 18 tetap sholat. Terus tetap sholat. Nah, itu kalau yang bisa membedakan. Kalau yang bisa membedakan darah. Pertanyaannya ini kita tidak bisa membedakan nih. Darahnya sama, hitam semua ini. Atau darahnya merah semua. Yang lemah, yang itu tidak tahu saya yang mana yang lemah, mana yang itu. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka termasuk bagian yang kedua, yaitu al-mubtadi'ah ghair mumayyizah. Perempuan yang permulaan kali haid tetapi tidak bisa membedakan mana darah lemah, mana darah kuat. Kenapa tidak bisa membedakan? Bisa jadi darahnya satu warna atau bisa jadi memang dia tidak tahu tentang darah. Bisa jadi begitu. Darahnya satu warna saja. 18 hari darahnya itu aja. Jadi dia tidak bisa membedakan. Nah, kalau begitu maka termasuk tidak bisa membedakan. Caranya bagaimana? Di sini dikatakan fahaiduha yaumun wa lailatun. Maka haidnya itu 1 hari 1 malam. Sehari saja. Sehari. Kalau orang tidak bisa membedakan, entah itu darah kuat, darah lemah, pokoknya selama melihat darah dari awal, dia tidak boleh sholat terus sampai 15 hari baru wajib mandi. Baru wajib mandi. Setelah mandi nanti sholat. Nah, setelah wajib mandi tadi, setelah 15 hari, dilihat tadi, saya itu orangnya orang yang tidak tahu darah. Nah, berarti dihukumi apa? Darah haidnya adalah 1 hari. Sehari. Cuman hari pertama doang. Enak, cuma 1 hari. Masalahnya tidak sholat dari tidak sholat berapa hari? 14 hari. 5 dikali 14 hari wajib dikodok. Wajib dikodok. 5 dari 14 hari wajib dikodok. 14 hari.
karena dihukumi haidnya 1 hari. Itu pendapat yang kuat. Meskipun ada pendapat yang lemah mengatakan tidak dihukumi 1 hari, karena ini perempuan baru pertama kali, maka dihukumi sebagaimana kebanyakan perempuan. Kalau lazimnya perempuan haid itu berapa hari? 6 hari. Nah berarti haidnya 6 hari. Itu pendapat yang lemah. Tetapi lemah-lemah itu sangat membantu agar tidak terlalu banyak yang dikodok perempuan. Jadi kalau 15 hari itu, berarti kalau dianggap yang haidnya itu 6 hari atau 7 hari, berarti yang wajib dikodoknya berapa hari? 8 hari saja. Tapi kalau yang 1 hari, 14 hari. Itu kayak tarawih, itu sholat lagi. Itu menyusahkan. Itu yang sudah, yang belum pernah. Kalau yang sudah pernah namanya al-mu'tadah. Mu'tadah ini perempuan yang sudah pernah haid, kemudian sudah pernah suci, artinya sudah pernah mengalami lah. Cuman kebetulan bulan ini saja darahnya sampai lebih dari 15 hari. Kemarin-kemarin tidak. Kemarin-kemarin lancar. Misal kemarin bulan, sekarang bulan apa? Bukan bulan Desember. Bulan apa sekarang? Jumadil Akhir. Lupa kita. Jumadil Akhir. Bulan Jumadil Akhir saja nih kacau perhitungannya karena memakai KB. Itu kan kalau KB bikin apa? Darah haid tidak teratur. Tidak teratur. Biasanya 7 hari atau 6 hari, terus setelah pakai KB itu jadi ngacak. Nah ini dari kemarin-kemarin teratur terus, bulan Muharram, Safar, Mulud, Sri Mulud, semuanya teratur, setiap bulan 6 hari, setiap bulan 6 hari. Bulan ini doang nih ternyata 6 hari tidak berhenti, terus nyambung 7 hari, 8 hari, sampai 15 hari lebih, sampai 18 hari. Itu kan sudah lebih. Nah, kalau kasusnya perempuan yang sudah biasa, maka yang biasa ini juga terbagi dua, yang bisa membedakan dan yang tidak bisa membedakan. Yang bisa membedakan sama seperti tadi, melihat darah kuat, darah lemah. Yang bisa membedakan. Nah, antara sekarang berbeda kebiasaannya dengan darahnya berbeda, mana yang diikuti? Misal, kebiasaannya kemarin 6 hari, kebiasaannya 6 hari. Bulan ini kok darahnya sampai 18 hari. Maka harusnya bagaimana? Harusnya kalau dia bisa membedakan mana darah kuat, mana darah lemah. Misalkan darah kuatnya 10 hari, darah lemahnya 8 hari, maka itu sudah jelas yang diikuti itu adalah yang 10 hari, bukan yang kebiasaan. Bukan yang kebiasaan. Kalau itu berbeda antara kebiasaan dengan pengetahuan tadi, kalau berbeda. Kalau sama bagus. Kebiasaannya bulan kemarin 6 hari, sekarang kebetulan lihat darah hitamnya itu cuma 6 hari lagi. Selebihnya itu merah, itu gampang. Nah, berarti sudah 6 hari. Nah, itu 6 hari sudah. Berarti men kita 6 hari. Bukan men kita ya, men ibu-ibu 6 hari. 6 hari. Tetapi kalau berbeda antara pengetahuan tentang darah dengan kebiasaan, mana yang didahulukan? Kalau berbeda, misalkan kebiasaannya 6 hari, bulan sekarang ternyata darah hitamnya 10 hari, mana yang diambil? Yang pengetahuan, yang 10 hari. 10 hari. Biarkan yang biasa-biasa itu biarkan. Yang penting bulan sekarang 10 hari. Karena darah hitamnya 10 hari. Itu kalau memang dia tahu darah lemah dan darah kuat. Kalau tidak tahu, lebih gampang. Tinggal ngikut aja udah. Tidak tahu, saya tidak bisa bedakan mana darah kuat, mana darah lemah. Kalau tidak tahu, tapi pernah men,
Pernah. Berapa hari bulan kemarin? Saya kemarin 7 hari. Berarti sudah 7 hari lah. Jadi gampang. Kalau perempuan yang sudah pernah haid tetapi tidak bisa membedakan antara darah lemah dan darah kuat, maka caranya tinggal mengikuti kebiasaan saja. Kebiasaannya berapa? 7 hari. Oh, sekarang sampai 18 hari. Sudah 7 hari men. Berarti berapa hari sisanya? 11 hari itu istihadah. Gitu istihadah. Jadi terbagi 4 ya. Ada yang orang kalau misalkan melihat darah lebih dari 15 hari, maka dilihat kalau perempuan itu perempuan yang belum pernah haid dan bisa membedakan antara darah lemah dan darah kuat, maka caranya dilihat saja mana yang kuat, mana yang lemah. Kalau yang kuat itu haid, yang lemah itu istihadah. Itu yang pertama. Yang kedua, baru pertama kali haid tetapi tidak mengetahui, tidak bisa membedakan mana darah kuat, mana darah yang lemah. Caranya bagaimana? Satu hari. 1 hari men, sisanya dianggap istihadah. Sisanya wajib sholat dan dikodok nantinya 1 hari. Atau mau mengikuti pendapat yang lemah, pendapat yang lemah yaitu berapa? 6 atau 7 hari, dan itu lebih ringan, tetapi memang pendapatnya tidak kuat, lebih ringan. Kedua. Yang ketiga, jika melihat darah lebih dari 15 hari, jika perempuan itu sudah pernah haid dan bisa membedakan mana darah kuat dan darah lemah, maka caranya jika darah yang lemah, jika darah itu atau kebiasaannya itu, adatnya itu tidak bertentangan dengan apa ya? Gimana maksudnya? Kalau orang yang sudah pernah haid, ya, orang yang sudah pernah haid kemudian bisa membedakan, maka ini ada 2 acuan lah istilahnya. 2 acuan. Acuan pertama adalah apanya? Pengetahuannya tentang darah. Acuan kedua, kebiasaannya. Kalau memang sama antara darah dengan kebiasaannya 5 hari, darah hitamnya memang 5 hari, itu sudah pas. Artinya sudah jangan ragu lagi bahwa haidnya adalah 5 hari. Ini permasalahannya, kebiasaannya 5 hari, darah hitamnya 10 hari. Maka yang diambil yang 10 hari. Ditinggalkan kebiasaannya. Meskipun kemarin 5, sekarang 10. Nanti besok bisa jadi 5 lagi. Kemudian apa lagi? Yang berapa? Yang keempat, orang yang sudah pernah haid, kemudian tidak bisa membedakan. Nah, ini bagaimana ngabulinya? Bagaimana? Tinggal mengikuti kebiasaan. Itu 4. Kalau darah lebih dari 15 hari. Wa qallun nifas, paling sedikit nifas lahzatun, sebentar. Nifas itu minimal sebentar. Paling minimal. Perempuan melahirkan, keluar darah cuma 1 jam, berhenti misalkan, ya sudah suci. Baru 1 jam sudah suci. Terus setelah itu tidak melihat darah lagi, sampai 15 hari lewat, maka itu dianggap sudah suci. 1 hari saja nifas. Jadi suaminya tidak libur panjang, cuma 1 hari. Hah? Minyak utuh. Ya, 1 hari. Senang benar. Ya. Itulah zotun. Wa aksaruhu situn, paling lama 60 hari. Paling lama 60 hari nifas. Jadi jangan kaget setelah 40 hari
mie-nya sudah habis, kok masih men juga, masih nifas juga, nggak apa-apa, belum berarti 60, beli lagi mie-nya. Beli lagi, sekardus lagi, beli 60 hari itu paling banyak. Jadi kalau sudah 60 hari masih ngaku nifas, bohong itu. Paling banyak 60. Wa ghalibu arba'una yauman, lazimnya biasanya 40 hari. Biasanya 40 hari. Normalnya kebanyakan perempuan itu nifas itu 40 hari. Kebanyakannya. Tidak harus kebanyakannya 40 hari. Wal mutamad bizadikal istiqra, dan perhitungan ini adalah dalil daripada istiqra, penelitian daripada Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i meneliti ini perempuan-perempuan waktu itu nifas ini, oh ada yang sebentar, oh ada yang kebanyakan 40 hari, oh ternyata ada yang 2 bulan. Nah sudah jadikan hukum begitu. Tetapi kalau ada seseorang yang di luar itu, ya itu tidak dianggap. Misalkan ada darah terus sampai 70 hari, nah itu tidak dianggap. Karena ini kan berdasarkan penelitian. Karena tidak semua perempuan di Arab itu diteliti oleh Imam Syafi'i. Bisa jadi ada mungkin yang sudah 70 hari, tetapi sangat jarangnya, maka dianggap tidak ada. Jadi kalau sudah 60 hari masih ada, ya sudah selesai. Itu berarti darahnya yang 10 hari itu berarti bukan lagi nifas yang 10 hari. Meskipun mungkin hakikatnya masih nifas, mungkin. Kenapa? Karena Imam Syafi'i tidak meneliti semua perempuan. Semua perempuan. Yang diteliti itu yang kebanyakannya. Kebanyakannya 40, tapi ada juga yang 60 hari. 60 hari. Lahzatun ya, satu lahzatun. Wa qallu tuhri bainal haidataini 15 yauman. Ini sama sudah kita bahas, minimal suci itu di antara 2 haid adalah 15 hari. Antara 2 haid. Kalau suci antara haid dan nifas tidak harus 15 hari. Suci antara haid dan nifas tidak harus 15 hari. Kalau haid pertama dengan haid kedua harus ada jarak 15 hari. Harus itu. Tidak boleh tidak. Jadi kalau sudah mandi, sudah bersih, kemudian di rentang waktu sebelum 15 hari lihat darah, maka itu belum tentu haid atau tidak bisa disebut haid. Tetapi kalau nifas, antara haid dengan nifas itu tidak harus 15 hari. Sekarang baru bersih nifas, besoknya sudah keluar haid, bisa. Bisa haid, bisa. Tidak harus didahului dengan 15 hari. Nifas itu sudah dijelasin artinya apa nifas? Belum ya? Nah, di sini nifas itu adalah adamul kharij akibal wiladah. Darah yang keluar setelah melahirkan. Wa fi qaulin, dalam satu riwayat, dalam satu qaul dikatakan akiba faragir rahmi. Jadi darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Kosong rahim minal hamli, dari kandungan. Setelah kosong. Jadi kalau melihat darah lagi ngeden mau melahirkan, ngeden sudah keluar darah, anaknya belum keluar, darah itu bukan darah nifas. Kenapa? Karena belum keluar. Darah nifas itu darah yang sesaat setelah melahirkan. Anaknya sudah keluar darah. Nah, itu darah nifas. Sesaat setelah melahirkan. Fal kharij ma'al walad au qablahu la yusamma nifasan. Darah yang keluar menyertai anak, menyertai bayi atau sebelumnya tidak disebut nifas. Keluarnya berbarengan dengan anak, cuman belum keluar betul, sudah keluar darah, itu belum nifas. Nah, ketika sudah keluar semuanya, keluar darah, nah itu baru nifas. Apalagi keluar sebelumnya masih ngeden keluar darah, itu juga bukan nifas. Jadi nifas itu harus setelah bersih rahim itu dari anak, dari kandungan, harus bersih. Dan wiladah di sini bebas, artinya mutlak,
mau wiladah normal atau wiladah tidak normal. Sama, wiladahnya melahirkannya biasa, nifas, kemudian disesar, nifas juga sama. Nifas juga sama. Wahyalka wa mudghah, segumpal daging, artinya keguguran berarti. Mudghah yang keluar itu juga sama dianggap melahirkan, dan darah yang keluar setelah itu nifas juga. Nifas. Jadi pokoknya melahirkan lah. Mau keguguran mau apa, pokoknya melahirkan. Melahirkannya belum berbentuk manusia belum, baru darah-darah. Kalau memang itu adalah janin, maka nifas, darahnya itu nifas. Tapi yang kalau yang keluar itu ini kayak daging-daging begini, tapi ini janin bukannya. Nah, itu harus ditanyakan dulu. Ke siapa? Ya ke yang paham. Ini janin bukan. Takutnya bukan janin. Takutnya. Kalau bukan janin berarti tidak ada nifas. Tidak ada nifasnya. Ya. Artinya yang namanya melahirkan, baik itu melahirkan 4 bulan, 4 bulan, 6 bulan, artinya sudah apa? Bahkan di sini apa? Mudghah. Berarti di sini tidak disebutkan tentang alqah juga sama. Wa misuha alqah, ya semacamnya sama, melahirkan darah yang kental. Jadi belum berbentuk daging. Umur berapa bulan kira-kira? 3 bulan ya, masih darah-darah kental begitu. 3 bulan keguguran, ada nifas juga. Nifas juga. Apalagi sudah menjadi daging kempal, mudghah, daging, segumpal daging. Itu juga sama. Nifas juga. Melahirkan sama nifas. Nah, makanya dia at-tauma'ah termasuk kembaran. Nah, kembaran, taumah itu kembaran. Kalau punya anak kembar yang lahir pertama, setelah lahir pertama keluar darah, itu bukan nifas. Kenapa? Karena rahimnya belum kosong. Belum kosong. Yang namanya nifas itu adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Setelah kosong. Jadi kalau ada kembar baru lahir pertama keluar, bedanya 10 jam misalkan. Karena dalam Islam itu dianggap kembar itu paling lama 6 bulan. Beda antara yang satu dengan yang kedua 6 bulan itu masih kembar. Masih kembar. Masih kembar. Hah? Masih kembar. Jadi selama baru keluar yang pertama, berarti tidak ada nifas. Tidak ada nifas. Ada darah yang keluar misalkan, bukan nifas. Kalau memang kata dokter, oh, ini masih ada nih, cuma masih kecil. Nanti mungkin keluarnya 6 bulan ke depan. Misalkan. Nah, berarti yang pertama ini yang keluar tidak bersama dengan nifas. Tidak nifas. Kenapa? Perutnya belum kosong. Belum kosong. Meskipun keluar darah bukan nifas, artinya tetap wajib sholat, wajib puasa. Begitu artinya, tetap wajib sholat. Kalau saya kan darah lagi nifas, itu belum nifas. Kenapa? Perutnya belum kosong. Nah, ketika sudah lahir yang kedua, 6 bulan kemudian keluar darah, nah itu baru nifas. Itu baru nifas. Jadi nifas. Maka melihat darahnya bi ayyakuna qabla mudhi 15 yauman, yaitu sekiranya kurang dari 15 hari. Melahirkan, melihat darah, nifas. Melahirkan, tidak melihat darah, berapa hari? Tidak melihat darahnya nih. Berapa hari? Oh, 15 hari tidak melihat darah. Nah, berarti tidak nifas. Berarti perempuan yang melahirkan tidak nifas. Kenapa? Karena tidak melihat darah selama 15 hari setelah melahirkan. Berarti perempuan ini lahir tanpa nifas. Sholat terus tuh, wajib. Selama 15 hari wajib sholat, wajib puasa.
Tidak melihat darah, tetapi di bawah 15 hari. Pertama setelah melahirkan tidak ada darah, kering. Nah, ini ada tapi jarang. Kering, tidak ada darah. Hari kedua tidak ada, ketiga tidak ada. Kelima ada darah. Nah itu nifas. Nifas 5. Nifas. Ketujuh, baru melihat darah, nifas juga. Pokoknya selama di bawah 15 hari, maka melihat darah kapanpun itu nifas. Tapi kalau tidak ada sama sekali melihat sampai jarak 15 hari. Setelah 15 hari, baru melihat darah. Apa itu? Itu apa? Itu haid. Kenapa? Karena haid itu wajib didahului dengan suci 15 hari. Jadi kalau 15 hari sudah tidak melihat darah setelah melahirkan, ya sudah dianggap tidak nifas. Nah hari ke-16, ke-17 ternyata baru keluar darah. Nah itu bukan nifas, itu namanya darah haid. Kenapa? Karena sudah bukan waktu nifas lagi. Sudah bukan. Tapi kalau misalkan melihatnya tanggal hari kelimanya, ke-6 itu masih nifas. Nah kapan dihitung 40 hari itu? Apakah dari melihat darah atau dari setelah melahirkan? Hah? 40 hari ngitungnya dari mana? Setelah lahir tidak lihat darah, hari kelima baru lihat darah. Berarti nanti 40 harinya itu dimulai dari mana? Dimulai dari melahirkan. Dari melahirkan. Jadi jangan ngitungnya nanti ngitungnya jangan pas lihat darah hari kelima, nah ini 1 hari, ini 2 hari. Tidak, tetap dihitungnya itu sudah hari kelima. Itu hari kelima. Dan nanti kedepannya berarti tinggal genapkan 35 bukan 35 hari. Berapa? 35 hari kedepannya. Jangan dihitung dari melihat darah. Begitupun melihat darah ke-7, ke-9, ke-10. Jangan dihitung dari situ, tapi tetap dihitung dari awal, dari setelah melahirkan. Tetap dihitung begitu. Banyak jadi itu. Kelamaan kata Pak RT kalau dihitung. Nanti nambah aturannya 40 hari karena ada istirahat sedikit, darahnya belum keluar sampai 14 hari, baru keluar 14 hari, berarti ngitung 40 hari ke depan, sudah ditambah 14 hari. Waduh, beli mie lagi panjang. Ya. Wa yahrumu 'alal haidi wal junubi wallahu alam bisawab. Nanti pengharamannya bagi perempuan haid, kemudian junub juga termasuk. Ada apa saja dan berapa yang diharamkan untuk dilakukan. Wallahu alam bisawab. Barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita tutup doa. Ya. Kalau laki-laki karena bertanya. Ya. Ya cukup kita tutup, mudah-mudahan ada yang bermanfaat khususnya bagi saya, umum bagi jamaah sekalian. Ya zal jalali sallallahu fil awwalil akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan ibadin amalu wa bil masjidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ibsal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hadza syita syara bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Shallallahu wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.